Ya, welcome to the new order. Maaf, bukan, tapi the new normal. Tetapi yang asik di Samarinda, di kota saya, sebelum pemerintah menginstruksikan, ya kan, untuk hidup damai berdampingan dengan corona, kami di Samarinda sudah lebih dulu berdamai dengan banjir. Ya, jadi ini kita ngomongin banjir. Ya, jadi sebelum kita ngomongin banjir, ada yang mau lewat yang saat ini tuh. Yuk. New normal. Jadi sebelum new normal ke virus corona, di Samarinda kita sudah duluan new normal, yaitu kita new normal dengan banjir. Dulu di Samarinda ini, dulu ya, di zaman waktu saya masih kecil, SD, SMP ya pernah ya, itu sudah pernah banjir besar, pernah terjadi saya SMP. Kemudian lama tidak terjadi, dan terakhir itu waktu saya kuliah di tahun 98 terjadi banjir besar. Banjir besar, kemudian disusul 10 tahun kemudian kejadian yang sama, banjir besar juga. Dan 10 tahunnya lagi plus 1 tahun, jadi 98, 2008, 2019 banjir besar. Nah, apa new normalnya? New normalnya sekarang kita nggak 10 tahun lagi, tetapi sekarang tiap tahun banjir. Iya. Jadi tahun yang lalu, sekitar H+5 dari Lebaran Idul Fitri, sewaktu saya waktu itu kebetulan berangkat liburan gitu ya, banjir Samarinda. Toko saya habis tergenang gitu kan. Dan sekarang tadi malah tepat di hari Lebarannya itu banjir lagi, sama seperti tahun kemarin. Jadi di Samarinda ini ada dua new normal. Pertama, new normal corona, dan new normal banjir. Iya. Jadi kemarin waktu banjir, ya manusiawi lah jika kita kemudian jika ingin segera berkeluh kesah, jengkel, bahkan marah. Itu saya kemarin sudah pingin, ya apa ya, kalau ini kasar itu mau maki-maki gitu kan, mau cari kambing hitamnya, langsung mau nelpon gitu kan, woi banjir nih, banjir. Udah mirip kayak pejabat, nggak marah-marah. Jadi apa namanya, bayangin ini ya, toko saya pas lagi banyak barang masuk, ini air masuk. Saya harus berjibaku di malam takbiran untuk menyelamatkan barang-barang dagangan saya. Hari Lebarannya itu pagi-pagi udah ngurusin banjir lagi. Bayangin itu, nanti kalau tahun lalu seperti itu, dan tahun ini, dan tahun depan terjadi lagi, bukan main. Jadi bikin marah sudah. Tetapi syukurnya alhamdulillah, di saat banjir itu ada temen bikin status di Facebook. Dia mengingatkan, bersabarlah, karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat itu benar-benar menyejukkan keadaan hati saya. State of mind saya langsung damai, langsung dalam bahasanya Pak Presiden, langsung bisa hidup damai berdampingan dengan banjir. Ya, dan saya yakin teman-teman dan warga Samarinda lainnya juga seperti saya. Kami di sini di Samarinda mungkin sudah, karena sering banjir, sudah bisa berdamai. Ibaratnya tuh marahnya cuma sebentar kalau marah. Walaupun kemarin saya nggak marah jadinya asik-asik aja. Karena di saat setelah banjir ya, untungnya nggak lama, sekitar 2 hari, sebelum 3 hari air sudah mulai surut. Saya bersama istri jadi ada waktu khusus gitu kan. Jadi ada kencan khususnya ngurusin banjir, ngepel lantai di toko. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di video ini adalah sebuah saran untuk kepada
para pemimpin kota kita tercinta ini, Bapak Gubernur yang terhormat, wakilnya, wali kota, dan beserta jajarannya. Saya rasa mustahil lah rasanya ya kalau banjir ini nggak bisa kita atasi. Mustahil rasanya nggak ada orang pinter atau orang yang bisa ngatasi, memberi solusi efektif tentang banjir di kota ini. Mustahil. Kita nggak perlu berandai-andai mendatangkan wali kotanya si ini, wali kota dari kota itu, nggak perlu. Samarinda bisa, asal mau. Yang jadi pertanyaan adalah apakah banjir ini selama ini menjadi prioritas dari kota ini gitu loh. Apakah pemimpin-pemimpin yang maju, yang bertarung di perebutan kekuasaan kota ini benar-benar punya prioritas tentang banjir ini? Saya baca di surat kabar beberapa hari yang lalu bahwa waduk Benanga itu tahun 70-an gitu loh dibangunnya. Tidak ada revitalisasi untuk kemampuannya menahan banjir gitu ya, kapasitasnya. Nah, kemudian kemarin karena Samarinda ini katanya mau sebagai kota penopang IKN, itu ada rombongan dari ahli Dewan Pusat gitu kan, datang ke bendungan mengatakan bahwa ini bendungan sudah nggak layak lagi. Oke, pusat memberikan bantuan katanya kan, dana untuk berapa ratus miliar gitu. Ternyata karena corona nggak jadi katanya dananya, gitu. Ya artinya ini nggak prioritas gitu rasanya, ya kan? Saya tidak pernah melihat misalkan ya, entah itu Pemprov atau Pemkot, misalkan memberikan ke publik, ini loh program kita tentang banjir, ini loh langkah-langkah yang sudah yang disusun, yang dicapai, kayaknya nggak pernah. Yang ada tuh hanya himbauan, misalkan warga harus ngurusin sampah. Itu menurut saya itu dalam keadaan normal seperti itu bisa. Tapi untuk keadaan sekarang yang sudah jadi kebiasaan banjir ini, cara-cara seperti itu nggak bisa lagi. Nggak bisa cara cuma sekedar nguras parit gitu ya, ngeruk polder gitu misalkan, atau sungai. Ya oke bisa, cuman kayaknya itu sudah nggak mampu lagi, karena kita tahu sendirilah tambang batu bara di Samarinda ini kan sangat masif, ya kan? Akhirnya banjir seperti ini. Nah, jadi saya menghimbau, jadi kayak pemerintah juga jadinya. Saya men-challenge saja teman-teman, misalkan saya banyak punya teman, nggak banyak, ada beberapa yang ke Jawa kuliah gitu ya, ambil kuliahnya tata kota gitu ya. Nah, kalian lulusan tata kota ini berkumpul lah gitu loh, reuni lah gitu loh. Berkumpul, bikin solusi, didiskusikan, ya kan? Solusi-solusi tersebut kemudian diajukan ke pemerintah, minta didanai, minta apakanlah supaya bisa direalisasikan. Kemudian juga pemerintah buatlah website misalkan, di sana diperlihatkan, ini loh program pengentasan bentuk banjir, ini loh yang sudah dicapai, progresnya sekian loh. Nah, sekarang ini kan sudah nggak zaman lagi pemerintah jalan sendiri, masyarakat gerak sendiri, nggak zaman lagi. Sekarang sudah eranya kita berkolaborasi, ya. Pihak kampus misalkan, adakanlah kompetisi misalkan, kompetisi bikin tulisan ilmiah mengatasi banjir di Samarinda, ya kan? Kemudian bikinlah kompetisi misalkan buat video layanan masyarakat mengatasi banjir gimana. Semua ide-ide dari masyarakat ditampung, ya, ditampung kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Yang menang diberi lomba, kemudian direalisasikan hasilnya, ya kan? Kemudian di RT-RT, di RW itu diadakan lomba setiap mungkin per semester dibikin lomba kebersihan saluran paritnya gitu kan. Kalau menang dibikinkan plakat misalkan di daerah kawasan itu. Mari kita sama-sama membuat sejarah gitu loh, nama kita untuk kebaikan kota kita ini. Untuk Anda para pemimpin Samarinda, catatlah nama Anda di sejarah kota ini. Jangan sampai Anda diingat, oh dulu gubernurnya ini, wakilnya ini, wali kota ini gagal menangani banjir, ya kan? Itu tidak baik maksudnya untuk nama Anda sebagai pemimpin dan nanti anak keturunan Anda. Jadi inilah kesempatan Anda yang sudah berada di posisi puncak kota ini. Ayo, berikan solusi yang jelas, ya kan? Kalau nggak punya solusi, minta solusi. Kita masyarakat Samarinda pasti dengan senang hati memberikan solusi. Ini sebenarnya menurut saya hanyalah masalah prioritas dan bukan lagi sekedar masalah empati. Kita nggak perlu empati lagi kok. Kita perlu action. Kita perlu tindakan yang jelas. Perlu pemerintah itu, seperti saya bilang tadi, punya ditampilkan, ada situsnya, gitu kan? Atau apalah, atau aplikasi misalkan. Di situ kelihatan. Misalkan pengerjaan pengerukan
pengerukan sungai Karamumus, pengerukan bendungan, pelebaran bendungan. Itu dilihat yang ngerjain siapa, dan itu bisa diakses, bisa dilihat semua publik. Jadi publik juga ikut melihat, oh progresnya segini, ada yang agak menyimpang bisa segera dilaporkan. Ini coba lihat, kalau ini terjadi luar biasa loh kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah ini, ya kan? Seperti misalkan di Bandara Temindung, itu kan saya bukan ahli tata kota ya, cuma saya hanya membayangkan kalau misalkan di sana itu kan Bandara Temindung sudah nggak kepake lagi. Alangkah baiknya mungkin di sana dijadikan folder, dijadikan tempat penampungan air. Kalau misalkan air bendungan nggak mampu lagi, sekaligus dijadikan taman publik daripada hanya sekedar dijadikan tempat drag race. Sangat mubazir menurut saya. Kemarin saya bincang sama teman yang dia pakai drone dan juga lihat dari peta satelit. Dia bilang sebenarnya air dari waduk itu karena dia muter pakai sungai kecil, itu bisa di-bypass langsung ke laut. Ya bisa saja mungkin, karena dengan kecanggihan engine sekarang kayaknya nggak ada yang nggak mungkin ya. Misalkan dibikin entah gorong-gorong atau tempat penampungan raksasa di bawah tanah gitu ya. Saya nggak tahu ilmunya, cuman rasanya kita bisa meniru solusi-solusi di negara-negara lain gitu loh. Dan tapi jangan juga jadi negara-negara lain jadi perlu kunjungan ke negaranya, nggak perlu. Kita warga Samarinda bukan orang bodoh. Saya yakin kita bisa. Oke, ini sudah background suara sudah mau maghrib ini. Jadi saya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video tadi niatnya nggak marah-marah, cuma kayaknya kayak marah nih. Mudah-mudahan nggak. Ini bukan marah. Ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap kota Samarinda yang tercinta. Oke, kayak ini dulu. Nanti kita jumpa lagi di video ngobras. Ini video ngobras sebenarnya, tapi saya nggak salam ngobras tadi. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video ngobras selanjutnya. Yuk, wassalam.